Hi students, hi everybody. Hello my viewer. This is me, Ma'am Juice. We are going to learn about adjective. Ya, adjective itu bahasa Indonesia kata sifat ya. Kata sifat. Apa aja kata sifat itu ya? Bagaimana jenisnya? Di mana letaknya? Apa fungsi kata sifat? Nah, mari kita bahas. Fungsi kata sifat, saudara-saudara, adalah untuk menggambarkan jumlah benda, menjelaskan benda, membuat lebih spesifik sebuah kata benda. Jadi adjektif itu sebenarnya adalah sangat berkaitan dengan benda. Jadi adjektif itu menggambarkan benda, menjelaskan benda, membuat benda lebih spesifik. Nah, letak adjektif itu biasanya ada sebelum kata bendanya, setelah to be, dan setelah pronoun. Nah, nanti kita lihat di kalimat supaya lebih jelas tentang letak adjektif kita. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu apa jenis-jenis kata sifat, guys. Jenis-jenisnya adalah semua warna masuk ke adjektif, semua tampilan benda masuk ke adjektif. Bisa bersih, bisa berabu, bisa juga gendut. Bagaimana tampilannya, bagaimana bentuknya, gitu dia. Ya, keadaan benda, apakah rusak, broken, apakah absent, ya. Semua keadaan benda masuk kata sifat, ya. Apakah bagus, masuk ke kata sifat. Semua karakter, ya. Karakter itu masuk ke kata sifat. Apakah brave itu berani, kompleks itu komplit, ya, lengkap. Kemudian apa lagi? Ya, asal sebuah negara atau daerah itu masuk ke kata sifat, ya. Asalnya misalnya Japanese gardennya berasal dari mana? Dari Jepang. Balinese dancernya atau penarinya berasal dari mana? Dari Bali. Thai boxingnya berasal dari mana? Boxing itu sebuah olahraga, ya, bukan kota. Sebuah nama olahraga bela diri berasal dari Thailand. Baru apa lagi yang masuk ke adjektif? Ukuran, ya, ukuran sebuah benda ada small, big, kecil, besar, luas, kecil, rendah, itu masuk ke ukuran benda dan masuk ke adjektif. Kemudian jumlah ataupun nomor, ya. Nomor semua nomor itu masuk ke adjektif. Jumlah benda juga masuk, ya. Ada many itu banyak, plenty juga banyak, ya. Do itu kan nomor, ya. Dia masuk ke kata sifat, guys. Jadi gimana, ya? Jadi sudah jelas ya kata-kata sifat itu apa aja. Jadi bukan hanya cantik, jelek, kurus, tinggi yang bisa kamu lihat, bukan itu aja kata sifat, ada banyak, ya. Ada ukurannya, ada nomor-nomor, ada asal sebuah negara, ada sesuatu dari sebuah negara atau daerah, ya. Warna-warna juga masuk. Itu dia jenis kata sifat kita, guys. Nah, contohnya, ya. Contohnya tadi kan letaknya ada tadi sebelum kata benda. Ini dia contohnya. Big house. Ini house-nya itu kan kata benda. Jadi dia kan mau menerangkan si rumah ini. Bagaimana rumahnya? Big, besar, ya. Jadi kalau kita mau bilang rumah yang besar harus big house. Nggak bisa house big, itu salah, ya. Harus big house lebih dulu kata sifatnya. Nomor 2, something beautiful, ya. Something ini kan benda, ya. Jadi dia setelah benda juga bisa, ya. Something beautiful, sesuatu yang cantik, ya. Sesuatu yang cantik. Kemudian I am strong setelah to be, ya. Setelah to be juga bisa kita lekatkan kata sifat adjektifnya. Kenapa? Karena to be itu fungsinya untuk membantu si kata sifat. I am strong. Itu dia adjektif. Nah, sekarang kita lihat dulu adjektif itu dalam sebuah kalimat supaya lebih lengkap, ya. Bagaimana rumusnya? Subjek, kemudian apa to be-nya, is MR, bisa juga was were, kemudian ikuti adjektifnya. Is MR kalau nanti tense-nya simple present, was were kalau tense-nya apa? Iya, simple past tense, ya. I pakai am, she pakai he it, ya. She, he it pakai is, they, we, you pakai are, ya. Ini harus dihafal, ya, nggak boleh salah-salah, ya. Kita lihat sebuah contoh. Saya kaya. Kaya itu kan kata sifat. Berarti saya itu kan I. Apa pasangannya? Am. Berarti I am rich. Rudy sangat pintar. Rudy itu dia laki-laki kan?
makanya kita pakai to be-nya is. Sangat pintar itu very clever, itu kata sifatnya. So Rudy is very clever. Mereka rajin sekali. Mereka bahasa Inggrisnya apa? They itu to be-nya apa? Are. Rajin sekali apa? Very diligent. So kalimatnya adalah they are very diligent. Nah, bagaimana kalau kita membuatnya ke dalam kalimat negatif yang ada kata tidaknya? Ya gampang aja. Tinggal melekatkan not setelah to be-nya SMR atau was nanti ya. Setelah itu baru kata sifatnya. Contohnya, saya tidak kaya. I'm not rich. Letakkan aja not-nya setelah am. I'm not rich. Rudy tidak pintar. Rudy is not clever. Letakkan aja not-nya setelah to be-nya. Si Rudy kan orang ketiga tunggal, jadi pakai to be is. Rudy is not clever. Mereka tidak rajin, ya. Apa mereka? They tidak rajin. Are not clever. Letakkan aja not-nya setelah to be-nya, guys. Nah, gimana kalau kita mau nanyakan apakah kamu lapar? Apakah dia cantik? Apakah rumahmu bersih? Caranya gimana? Gampang aja, guys. Lekatkan aja to be-nya di depan. Kalau to be-nya sudah di depan, nanti artinya sudah menjadi apakah, ya. Ini artinya menjadi apakah. Ya, SMR ini kalau sudah di depan artinya apakah. Lalu setelah itu letakkan subjeknya, setelah itu baru adjektifnya, guys. Contohnya, apakah Rudy kaya? Jadi si Rudy kan orang ketiga tunggal. To be-nya apa? Is. Letakkanlah is-nya di depan. Is Rudy rich? Ya, kalau udah terbentuk kita bisa menjawabnya. Kalau pertanyaannya adalah to be di depan atau yes no question, jawabannya hanya dua, guys. Kalau tidak yes ya no. Kalau yes nanti jawabannya apakah si Rudy kaya? Ya, Rudy kaya. Yes, Rudy is rich. Ya, kembali kalimat positif. Kalau tidak, no, Rudy is not rich. Dia kembali ke kalimat negatif. Gimana gampang ya, guys? Ya, gampang sekali. Ya, kuncinya adalah jangan lupa subjeknya siapa, to be-nya apa. Jangan lupa. Itu dia, ya. Baru kalian harus perhatikan juga apakah dia kata kerja atau adjektif. Nanti kalau ngomong, perhatikan. Dia itu kata kerja atau adjektif. Kalau dia adjektif, jangan lupa pakai to be-nya. Itu dia untuk hari ini. I hope it can help you. This material can help you all. See you in my next video. Don't forget to subscribe my video. See you.